Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Tong Sonic. Jadi kali ini saya nggak membahas sebuah motor, tapi mengorek apa sih itu Kawahara. Tong Sonic kok bisa ada di Kawahara, gimana caranya? Jadi kita akan mengulas cara pesen barang-barang Kawahara. Terus bosnya Kawahara orangnya gimana sih? Jadi kita langsung berangkat aja ke rumahnya. Teman-teman, jadi saya udah di samping saya ini ada orang fenomenal, pasti semua terkenal. Siapa sih yang nggak kenal bos Kawahara, namanya Bos Coki. Nah, jadi saya di sini mau menanya-nanya tentang awal karir Kawahara sampai bertemunya Tong Sonic. Nah, jadi kayak gimana nih kita selanjutnya? Jadi, bos, jadi kan teman-teman ini penasaran. Sebenarnya apa penasaran? Penasaran dia aja tuh. Kawahara terbentuk pada tahun berapa tuh? Oh gitu ya. Jadi apa? Jadi saya tuh awalnya mulai bergelut di motor. Di motor tuh mulai tahun 2004. Oh 2004. 2004. Buka bengkel kecil-kecilan di daerah Bintaro. Lama setelah itu karena apa ya? Karena kita karena persaingan banyak toko-toko juta gitu kan, ambil barang di mana-mana gitu, karena cuannya sedikit ya kan. Karena itu ya akhirnya saya bikin merek sendiri, menciptakan bikin merek sendiri lah gitu ya. Jadi karena waktu dulu pun apa kebanyakan merek-merek tuh kiblatnya ke Thailand. Oh, ke Thailand. Saya maunya lain sendiri, jadi cari nama, ya akhirnya ketemulah itu Kawahara. Oh, pokoknya kalau bisa nih jangan sama yang lain. Oh, jangan Thailand deh. Iya, jangan sama gitu. Jangan sama yang lain. Akhirnya kita bikin Kawahara. Akhirnya terciptakan. Terus apa ya, Kawahara itu sendiri terbentuk sebenarnya dari tahun 2005 pertengahan atau 2005 akhir gitu. Kita apply untuk paten merek. Oh, mulai register merek. Register merek. Jadi baru keluarnya itu tahun 2007. Oh, 2007 baru paten. Baru keluar registernya untuk Kawahara. Makanya jadi kan Kawahara selalu kita bilang sekarang udah 14 tahun ya. Jadi mulainya dari 2007 itu. Jadi perjalanan dari awal sampai hari ini ya emang dari awalnya emang kita kan senengnya balap gitu kan. Kalau zamannya saya mah balap kampungan kali ya, balap trek-trek liar gitu kan, di Pondok Indah, di Semplak, Sentul, Bogor tuh perbatasan antara Jakarta sama Parung tuh, Parung sana dikit sana gitu. Jadi ya awalnya dari situ, dan emang hobinya emang ngoprek, bongkar sini, bongkar sono gitu kan. Oh, jadi bos dulu tuh bisa tuh bongkar? Iya, emang bongkar. Oh, emang bongkar. Kan dulu awal-awal pun di Bintaro itu, cuman Bintaro kampung kita kan, awal bukannya kan tuh. Oh, yang di kampung sawah tuh, ya kan, sampai sekarang masih ada. Ya. Oh, yang sekarang jadi ini soto balap. Oh iya, teman-teman mesti coba ke soto balap. Nggak nyoba, awas. Makanya katanya mesti cepet. Iya, karena balapan. Ya, kan? Ya, jadi di situ kita mulai dulu juga bukan hanya cuma bongkar. Ban motor kempes pun saya tambah. Gitu. Jadi awal-awal dari situ. Kemudian mulai dengar kabar katanya orang-orang ambil barang di Thailand. Gitu. Saya punya mobil dulu tuh, mobil Karimun itu gade. Udah gade, beli barang terus ya, akhirnya seperti itu. Ada merek Kawahara. Kenapa Kawahara emang balap? Emang saya juga suka balap. Senang balap, cuman ya seperti saya bilang, balap kampung. Lama-lama kita kan belajar balap. Awalnya kan balap liar. Akhirnya di Bandung Matic sama Matic tuh, ya kan?
Jadi adalah Matic Race. Oh iya, dulu Kawahara sempat nyiptain acara event ya. Event Matic Race. Matic Race, oh iya. Penggagas Matic Race. Yang kalau daftar dulu dapat knalpot. Iya. Saya pernah ngikut itu. Masa? Iya beneran. Dapat knalpot. Hadiah per race ya? 15 juta deh kalau nggak salah ya. Iya, Dapat motor gitu. Dapat motor juga. Ya? Dapat motor juga waktu itu ya seperti itu. Saya ngalamin tuh. Nah, setelah itu ya mulailah kita main di balap MP. Balap MP kan kita ya seperti anak kecil lah, kita nggak pernah riset, nggak pernah apa gitu kan. Pertama kali. Ya akhirnya begitu masuk zamannya injeksi, ya kita mulai bagus. Kita hasil terbaiknya Boy Ardi, juara region gitu kan. Ya udah. Terus di One Click juga tahun lalu Boy Ardi kan sering podium banget tuh kan. Iya, podiumnya. Ya karena sekarang ini karena ada COVID kan jadi nggak jelas tuh ya. Ya tim balap ya udah juga nggak jelas. Jadi bingung nih mau lanjut atau enggak gimana ya. Yang jelas ya kita karena emang udah hobi juga, ya udahlah sekarang kita ikut aja dulu gitu kan. Sembari lihat ke depannya seperti apa. Terus tadi penanya ketemu Tong Sonic. Iya. Jangan nanya ketemu saya dulu biar pemirsa penasaran. Oh gitu. Nah itu kan dari saya kan ini maksudnya secara nggak langsung tuh merhatiin tim Kawahara. Berarti dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah absen. Maksudnya ada terus, maksudnya kalau tim lain kan toto ngilang. Nah kan Kawahara ini divisinya terbagi dua, road race sama drag. Nah itu duluan road race atau drag? Yang jelas kita untuk itunya road race itu kan maksudnya Matic juga kan road race. Ya kan? Jadi ya kita pertama emang di road race. Road race gitu kan. Berarti awal-awal menyicipi drag gimana tuh? Jadi awal drag itu saya dulu balapnya masih Sentul. Oh iya, Sentul ya. 400 meter ya? Iya, Pak Ardian Botak kalau nggak salah. Tahu saya. Ya kan? Waktu itu kita 400 meter itu ya sering juga juara satu. Lawannya waktu itu kalau nggak salah ya Monster Media apa ya? Oh itu. Aduh, Baker John ya? Ya, itu fightnya sama dia dulu. Cuma time-nya nggak segila sekarang dulu kan. Jadi time-nya kalau nggak salah jauh lah time-nya masih nggak seperti sekarang gitu kan. Terus berjalannya waktu, akhirnya kan drag itu nggak cuma kelas Matic, ada kelas yang lain. Ada apa? Saya punya ada customer tuh ya, si Pele itu di Solo. Dia waktu itu minta support, cuma kasih knalpot sama ini kan. Tapi terus berjalan ya sampai berapa tahun itu kan, sampai bertahun-tahun. Nah, sampai terakhir itu mungkin Pelenya mau berdiri sendiri gitu kan. Jadi kita ya udah bosen kali mungkin kan. Udah kelamaan nih udah kelamaan gue gitu kan. Udahan gitu kan. Pacaran doang nikah kagak. Nah, cuman diajak jalan doang ya kan. Jadi ya udah akhirnya kita bikin tim. Dia bikin Matic ya, injeksi ya kalau nggak salah. Iya. Bikin injeksi. Cuman ya emang karena setelah menggantikan kita nggak pernah riset lagi tuh draft. Jadi kita main di terus gitu kan. Ya akhirnya Tong Sonic ini dari VRG. VRG apa siapa sih tuh? Udah. Dia lah ya. Ya itu ya. Instant Racing Gallery. Ya, jadi mulai ketemu Tong Sonic. Kita ketemunya nggak sengaja ya bos ya. Datang ketemu. Besok bos langsung bilang besok tuh ada balap di Cicangkal. Kalau lu menang, lu urusin tim gua deh. Iya. Seperti itulah. Gitu. Nah, cuman waktu berjalan ternyata Tong Sonic itu berhenti. Jadi YouTuber sekarang. Ya nggak berhenti. Jadi kan tahun 2021 ini dari 2020 kan corona tuh, balap cuma satu kali kita bos ya IDC pertama kali. Nah akhirnya 2021 bos joki ini ngajakin tong lanjut 2021. Ya bos ini kan masih corona, paling kan balapnya juga suka batal-batal kan. Betulan pas saya ngomong itu yang batal juga. Pas banget waktu saya bilang cuti dulu, Wiwi Mungil datang minta balap Ganduro, udah siap semua akomodasi, motornya nyeting sampai Jogja, acaranya nggak dapet izin. Iya. Berarti momen saya pas 2022. Jadi YouTubernya pas gitu. 2022 kita gas lagi bos. Iya. Jadi 2022 kayaknya saya mau ngeluarin motor nggak Mio lagi, NMAX. Jadi
Di DC ini kan Matic 200, waktu itu saya udah minta bos Udah. Nah kemungkinan di 2022 NMAX-nya launching. Nah, jadi emang sebelumnya dia mau jadi YouTuber ini dia kita udah diskusi kalau kita akan ngeluarin NMAX untuk truk 200 ya. Iya 200 cc. Jadi ya nanti ditunggu aja. Jadi saya juga sempat beberapa baca tuh di medsos, kalau nggak salah dia ada komen di tempat saya atau di mana gitu. Dia nanya gimana dengan Tomsonic gitu. Oh iya. Jadi saya kasih tahu ya Tomsonic tetap sama kita gitu. Karena ya kan kalau saya pribadi saya nggak pernah harus ikut nggak bebas gitu kan. Jadi siapapun yang sama kita kalau kata dia berasa gua akan lebih baik silahkan gitu kan. Jadi saya nggak pernah ini. Jadi ya kalau ada yang bertanya kenapa Tomsonic tidak ada di tim Kawahara lagi, jawabannya lagi libur cuti kayak gitu. Jadi nanti mungkin 2022 kalau udah siap NMAX-nya akan turun gitu kan. Pasti. Jadi sebenarnya semua mekanik, semua joki sangat mengimpikan tuh ya tim Kawahara. Satu karena kan balapnya kita tahu maksudnya nggak pernah putus-putus. Jadi kita kan semua di tim Kawahara ini jadi nggak ini tahun depan lanjut lagi nggak sih nih. Jadi udah pasti. Pokoknya waktu itu Cici itu berarti istrinya bos bilang pokoknya Tong kalau saya belum bilang dipecat tapi nggak ada kabar berarti kamu masih lanjut. ya itu karena pertanyaan netizen ya. Jadi ya jawabannya seperti itu. Jadi kita tetap bareng sama Tomsonic ya, cuma karena kemarin ada kendala lagi juga tim yang saya bentuk aja kemana ya sekarang juga bingung balapnya apa gitu kan. Jadi ya emang kondisi lagi nggak itu ya. Tahun 2022 kalau misalkan mudah-mudahan sih corona cepat hilang. Iyalah harus hilang lah. Jadi balapnya itu bisa jadi lebih semangat, bisa gaspol. Nah mudah-mudahan 2022 harus bukan mudah-mudahan sih kita harus tunjukkan gitu lagi dengan motor baru gitu ya. Dengan motor baru, style baru, motor baru, semangat baru. Okay. Nah jadi kalau prestasi Kawahara udah nggak perlu ditanya lagi, pasti teman-teman udah tahu dari road race, drag race, alhamdulillah ya bisa bikin kalian bangga lah. Nah jadi saya mau sedikit bagi promosi mengenalkan. Jadi kan suka ada yang DM di saya, bang saya mau beli produk Kawahara, saya mesti hubungi di mana kan gitu. Kalian bisa nelpon di bawah ini. Di sini ya. Jadi temen-temen kalau mau nanya di nomor ini, mau nanya barang, mau beli baju, baju-bajunya baru-baru. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin ke nomor ini, jangan ragu-ragu. Jadi pembahasan kita lanjutin nggak nih mas? Boleh lanjut boleh, mau stop dulu boleh. Stop gitu. Aja. Jadi kan teman-teman kan jadi penasaran nih. Jadi kok nggak diterusin sih? Jadi cukup sampai di sini pembicaraan dengan bos Kawahara. Semoga apa yang saya bicarakan, apa yang saya berikan produk-produk Kawahara bermotivasi untuk teman-teman. Maksudnya, produk Kawahara udah nggak perlu diragukan lagi dong. Nah, satu penutupan terakhir, titip buat penyemangat teman-teman. Bos, apa nih maksudnya gini? Buat anak muda biar terus berkarya, caranya biar semangat gimana tuh? Biar semangat ya? Kan anak muda zaman sekarang kan game mulu tuh. Maksudnya biar berinovasi apa tuh, misalnya ini nah bukan nasihat tapi sih ini ya apa dong? Apa sih disebut itu pengalaman udah ini aja pokoknya kondisi apapun kita tetap semangat, berpikir positif ya kan. Satu semboyan saya dari dulu adalah hidup boleh susah, jalan hidup harus mulia. Salam Kawahara Roda. Jadi cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Tomsonic. Jangan lupa dukung juga channel Kawahara. Jangan lupa subscribe. Nontonnya iklannya jangan di skip. Cukup sampai di sini. Bye bye.